Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal, selamat tahun baru, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Kamis 6 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mengasihi Allah identik dengan mengasihi sesama manusia, atau sebaliknya. Allah hadir dan berkarya dalam semua ciptaannya, dalam diri manusia dan dalam ciptaan lainnya. Maka mengasihi Allah hendaknya tidak berhenti pada taraf formal atau liturgis melulu, seperti berdoa atau beribadah, melainkan harus menjadi nyata dalam cara hidup dan cara bertindak setiap saat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itu marilah kita sikapi atau perlakukan entah rumah atau tempat kerja kita bagaikan tempat ibadat, sehingga cara hidup maupun cara bertindak kita, baik di rumah maupun di tempat kerja, bagaikan sedang beribadat. Mari kita lihat, cermati, dan perhatikan bagaimana sikap orang sedang beribadat, perlakuan atau perawatan lingkungan tempat ibadat maupun sarana prasarana ibadat. Bukankah dengan penuh kasih, hormat, serta pasrah orang hidup dan bertindak selama beribadat maupun merawat lingkungan dan sarana ibadat? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hendaknya sikap kasih, hormat, dan pasrah juga kita hayati dalam kehidupan, baik di tempat kerja kita bersama sehari-hari, di dalam rumah atau keluarga, maupun tempat kerja.
sikapilah rekan kerja atau anggota keluarga sebagai rekan ibadat. Rawat dan perlakukanlah lingkungan dan aneka sarana prasarana bagaikan lingkungan atau sarana ibadat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana setelah orang beribadat merasa ceria, diteguhkan dan diperkuat hidup dan tugas perutusannya, demikian pula hendaknya pengalaman hidup bersama di dalam keluarga maupun bekerja. Tentu saja hal itu akan terjadi atau menjadi nyata jika kita menghayati pesan di atas. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, ajarilah kami menaruh cinta kasih, meluhurkan nama-Mu, dan melaksanakan kehendak-Mu, agar dengan demikian menjadi murid yang pantas. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.